Dibekali dengan kekuatan, kepemimpinan, dan pergerakan brilian, Roberto Ayala jadi potret terbaik di garis pertahanan pada generasinya. Di era sekarang, tidak banyak pemain bertahan yang memiliki karakter sepertinya. Ayala adalah sosok yang sangat berjasa dalam memberi kenyamanan dan keamanan pada pertahanan tim yang dibelanya. Dia adalah pahlawan yang jejak karirnya terpijak di sejumlah tim terbaik dunia. Ketika menjadi pemain sudah tidak lagi memberinya banyak tenaga, berbagai jabatan di luar lapangan sempat dijajakinya. Hingga pada akhirnya, penantian yang terbalut dalam aroma balas dendam membawanya menuju gelar juara dunia. Ketika negara tercinta memanggilnya untuk membantu pelatih kepala menemukan ramuan terbaiknya. Ayala jadi salah satu kunci dari sejarah yang dibuat oleh timnas Argentina di ajang Piala Dunia. Bermula dari Argentina sampai ke panggung terbaik Eropa. Sebagai bocah yang lahir dan tumbuh di Argentina, sepak bola sudah tentu menjadi kegemaran Roberto Ayala. Dia memulai perjalanan karirnya di tim Ferrocarril Oeste, sebuah klub yang cukup populer di era 80-an sebelum akhirnya mengalami kemunduran pada akhir 90-an. Ketika klub disebut tak lagi mampu menjadi tempat terbaik bagi Ayala, pemain yang lahir pada 14 April 1973 ini akhirnya hengkang ke River Plate. Pada tahun 1994, Ayala menjadi bagian dari tim yang memenangkan trofi Argentin Primera División. Kehebatannya dalam menjaga pertahanan pun sukses menarik minat banyak penikmat sepak bola. Dari situ, banyak klub-klub besar Eropa yang akhirnya mengajaknya bergabung. Satu kompetisi ternama ketika itu, Serie A, menempatkan nama Parma sebagai destinasi pertama Ayala di luar Argentina. Sayangnya petualangan Ayala bersama Parma harus dibatalkan setelah klub tersebut telah memenuhi kuota pemain asing mereka. Di saat yang bersamaan, Napoli kemudian datang membelinya dengan status kesepakatan kepemilikan bersama dengan Parma. Status ini sendiri memang umum dijumpai di kompetisi Italia. Bermain di Napoli cukup membuat nama Ayala diperhitungkan. Dia bermain dalam 96 pertandingan sebelum AC Milan yang tengah naik daun datang memberi tawaran. Nahas, klub tersebut memiliki standar yang terlalu tinggi buat Ayala. Meski permainannya di lini pertahanan mendapat banyak pujian, Ayala selalu gagal menembus tim utama. Hal tersebut sangat bisa dipahami, sebab Milan ketika itu dihuni oleh pemain sekaliber Paolo Maldini dan Alessandro Costacurta. Lantas ketika Costacurta temui masa senja, Milan malah berhasil meminang bek terbaik lainnya yakni Alessandro Nesta. Merasa bahwa Milan bukan tempat yang tepat baginya untuk berkembang, Ayala kemudian mempertimbangkan sejumlah tawaran yang datang. Jadilah nama Valencia yang dinakodai Hector Cooper menyelamatkan karirnya. Bergabung dengan Valencia ternyata memberi banyak sekali pelajaran bagi Ayala. Dilatih oleh sosok yang sama-sama berasal dari Argentina, Ayala memberi perubahan yang amat luar biasa bagi lini pertahanan Valencia. Ketika itu dia berduet dengan nama Mauricio Pellegrino yang juga merupakan pemain asal Argentina. Kediaman Ayala di Valencia kian terasa nyaman ketika dia juga dipertemukan dengan penari tango lainnya macam Kili Gonzalez dan Pablo Aimar. Di era tersebut, Valencia membuat kompetisi La Liga terasa sangat nikmat untuk diikuti. Sebab mereka menjadi salah satu tim yang membuat wajah kompetisi di sana tak melulu tentang FC Barcelona dan Real Madrid saja. Ketika pelatih Rafael Benitez datang menjabat, musim 2001-2002 kemudian menjadi salah satu yang paling berkesan bagi Ayala dan Valencia. Dirinya yang sekali lagi membangun tembok terbaik bersama Mauricio Pellegrino kian sulit ditembus ketika posisi penjaga gawang diisi oleh nama Santiago Canizares. Valencia tercatat hanya kebobolan sebanyak 27 gol saja dalam 38 pertandingan, di mana itu jadi jumlah paling sedikit di kompetisi La Liga.
Losce unggul dari FC Barcelona sebagai tim kedua yang paling sedikit kebobolan, yakni sebesar 37 gol. Dengan lini pertahanan yang kokoh, Valencia sukses menempati posisi pertama dan keluar sebagai kampiun La Liga. Karir Roberto Ayala di Valencia lantas kian lengkap ketika dia juga berhasil mempersembahkan gelar Liga Eropa pada musim 2003-2004 dan torehkan sekali lagi trofi La Liga di musim yang sama. Roberto Ayala pantas disebut sebagai legenda Valencia setelah bermukim di sana selama 7 tahun lamanya. Tepat pada tahun 2007, dia bergabung dengan Real Zaragoza dan pulang ke Argentina bersama Racing Club pada 2009, sebelum akhirnya putuskan pensiun pada tahun 2010. Pengawal lini pertahanan Argentina dan jadi bagian sejarah tahun 2022. Melihat karir Roberto Ayala yang begitu mengkilap di level klub, tidak menjadi sebuah kejutan ketika dia juga begitu diandalkan di timnas Argentina. Roberto Ayala lagi-lagi menjadi karakter yang menonjol dari yang lainnya. Memulai debut dengan Argentina pada 16 November 1994, dia lantas memainkan peran di Olimpiade 1996 dan mempersembahkan medali perak. Perlahan tapi pasti, Ayala sukses naik level yang kali ini dia menjadi bagian dari skuad Argentina yang berlaga di ajang Piala Dunia 1998. Pada gelaran Piala Dunia 2002, Ayala gagal masuk ke dalam skuad karena mengalami cedera serius. Namun 2 tahun berselang atau tepat pada turnamen Olimpiade 2004, Ayala berhasil menyumbangkan medali emas bagi Argentina lewat cabang sepak bola putra. Momen itu pun disebut sebagai salah satu yang terbaik bagi Ayala bersama timnas Argentina. Sebelum pada tahun 2006 dia menampilkan performa brilian di ajang Piala Dunia. Ya, tahun 2006 menjadi salah satu momen yang barangkali membuat nama Ayala layak mendapat pujian besar. Jerman yang jadi tuan rumah ketika itu menempatkan Argentina sebagai salah satu favorit juara. Terlebih mereka diisi oleh nama-nama legendaris. Sayangnya, mimpi Ayala untuk mempersembahkan trofi Piala Dunia buat Argentina harus kandas. Usai di babak perempat final, La Albiceleste kalah atas Jerman melalui tendangan adu penalti. Ayala sendiri sempat mencetak gol buat Argentina di waktu normal, sebelum Jerman berhasil menyamakan kedudukan. Namun meski gagal membawa Argentina melangkah lebih jauh, penampilan Ayala yang luar biasa berhasil masuk ke dalam 11 pemain terbaik di ajang Piala Dunia Jerman. Namanya disejajarkan dengan pemain legendaris lainnya macam Philipp Lahm, Lilian Thuram, hingga sang pemegang trofi Piala Dunia Fabio Cannavaro. Pada tahun 2007, Ayala memutuskan untuk mengakhiri karir sepak bola internasionalnya. Dia tercatat tampil dalam 115 pertandingan, di mana 63 diantaranya ia mainkan dengan ban kapten yang melingkar di lengan kirinya. Sosok Roberto Ayala adalah apa yang kita sebut sebagai pemimpin sejati. Dia sangat berwibawa dan solid dalam bertahan. Setiap perkataannya akan selalu didengar oleh semua pemain dan segala tindakan yang dilakukan di atas lapangan sangat layak dijadikan sebagai teladan. Tepat setelah mengakhiri karir sebagai seorang pemain baik di level klub maupun internasional, Ayala sempat menjabat sebagai Direktur Olahraga Racing Club dan Valencia. Kemudian pada Januari 2019 dia ditunjuk sebagai asisten pelatih Lionel Scaloni di timnas Argentina. Selama menjabat sebagai asisten pelatih di timnas Argentina, Roberto Ayala berhasil mendapatkan trofi yang tidak bisa ia dapat ketika masih menjadi pemain. Pertama, dia menjadi bagian dari sejarah Argentina yang memenangkan trofi Copa America pada tahun 2021 silam. Kemudian dia juga menjadi saksi dari diraihnya trofi Finalissima dalam kemenangan melawan timnas Italia. Terakhir, ketika Argentina melakukan penerbangan ke Qatar, pengalaman serta nasihat-nasihat yang diberikan kepada seluruh pemain berbuah trofi Piala Dunia.
Kegagalan menyakitkan yang didapat di Jerman terbayar dengan sebuah kemenangan mengesankan yang diraih di Qatar.